Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia merdeka, sistem dirubah dari presidensial menjadi parlementer. Meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan. Banyak pembangunan yang dilakukan pada masa ini, salah satunya sarana olahraga yang berada di kawasan Senayan, pabrik baja Krakatau Steel dan bendungan Jatiluhur. Terhitung sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, Soekarno tetap menggunakan UUDS selama memerintah di Indonesia. Akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Periode 1959 sampai dengan 1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil dekret Presiden 1959 yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan oleh Presiden sepenuhnya. Selama periode demokrasi liberal ini, Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut surat perintah 11 Maret 1966. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menuju Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Sport Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Ditunjukkan oleh pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 juta ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras, namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti yang tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Selanjutnya, puncak reformasi terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Pada peristiwa ini terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran. Para demonstran mendesak supaya Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan kejadian itu, maka lahir pula masa reformasi di Indonesia. Setelah era Habibie, posisi Presiden dijabat oleh Abdurrahman Wahid sejak Oktober 1999. Tahun 2001, Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid. Pemilihan umum kembali digelar tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden dan menjabat selama 2 periode. Kemudian pada pemilu 2014, Joko Widodo terpilih dan kembali menang di pemilu 2019. Sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari ketiga masa yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia pada video tadi, membuktikan bahwa segala tindakan yang pernah dilakukan memiliki dampak besar di masa sekarang. Baik dari pemimpin negara maupun rakyat sangat berperan penting dalam peristiwa-peristiwa tadi yang membuat Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Semoga bangsa Indonesia tidak lagi mengalami masa-masa kelam seperti yang terjadi di masa lampau, dan bangsa Indonesia tidak gampang terpecah belah. Sekian dan terima kasih.